Cina ingin jadi Tuhan, menguasai langit dan bisa menentukan cuaca di dunia. Cina serius ingin menjadi Tuhan dunia. Negara komunis itu sudah mempersiapkan teknologi mengendalikan langit. Program ambisius Cina itu nantinya bisa mengatur cuaca. Langit nantinya diambil alih oleh Cina. Dalam rancangan termutakhirnya, Cina nantinya bisa menentukan kapan hujan akan turun dan menciptakan salju sesuai keinginan. Artikel ini sebelumnya sudah tayang di zonajakarta.com dengan judul Ingin Jadi Tuhan. Cina berambisi ciptakan alat pengontrol cuaca untuk atur hujan dan matahari. Mimpi untuk menguasai langit itu sudah lama digagas Cina dan saat ini memasuki proyek lanjutan. Proyek negara komunis itu keruan saja mengundang kekhawatiran negara barat, termasuk negara adidaya Amerika Serikat. Melansir Daily Star, pejabat Cina telah mengumumkan niat besar untuk mengambil alih langit dengan program modifikasi cuaca eksperimental baru. Tiongkok sudah mulai mengembangkan program pengaturan cuaca yang diklaim mampu mengendalikan langit seluas jutaan kilometer. Dewan Negara juga menyatakan akan meningkatkan kemampuan program ini untuk menciptakan salju, hujan, atau langit cerah yang indah ke tingkat lanjutan. Pada tahun 2035 mendatang, pejabat Cina akan secara drastis memperluas program modifikasi cuaca eksperimental sehingga mencakup area yang lebih dari 1,5 kali luas India. Menurut sebuah pernyataan, Cina akan memiliki sistem modifikasi cuaca yang berkembang pada tahun 2025 berkat terobosan dalam penelitian ini. Dalam 5 tahun ke depan, area yang tertutup salju dan hujan yang telah ditentukan sebelumnya akan mencapai 5,5 juta kilometer persegi. Sementara lebih dari 580.000 kilometer persegi akan dicakup oleh teknologi pencegah hujan es. Teknologi ini nantinya digunakan untuk melindungi sistem pertanian, di mana faktor cuaca menjadi satu hal berpengaruh. Pada tahun 2008 saat acara Beijing Olympic, alat ini telah menyamai awan untuk mengurangi kabut asap dan menghindari hujan. Langit cerah di ibu kota Cina menjelang pertemuan politik juga disebut-sebut hasil program modifikasi buatan manusia ini. Kabinet Cina menyatakan akan melanjutkan operasi cuaca buatannya di daerah-daerah penting seperti dataran tinggi Qinghai, Tibet, serta zona perlindungan ekologi utama Sungai Kuning dan Yangtze. The Guardian melaporkan bila para ilmuwan Cina kini juga sedang mengerjakan penelitian sungai langit. Negara pimpinan Xi Jinping itu diketahui telah membuat sistem modifikasi cuaca baru di dataran tinggi Qinghai Tibet yang merupakan cadangan air tawar terbesar di Asia. Penelitian ini bekerja dengan mengalihkan uap air dari cekungan Yangtze ke cekungan Sungai Kuning, yang kemudian akan bertransformasi menjadi curah hujan. Rupanya penelitian modifikasi cuaca ini bukan hanya memberikan manfaat, tapi dikhawatirkan bisa membahayakan negara lain di sekitar Cina. Pasalnya, upaya merekayasa air langit ini dapat mengurangi kekurangan di bagian utara Cina yang kering. Tapi ini merupakan mimpi buruk bagi wilayah Asia Tenggara dan India karena proyek itu bisa mempengaruhi aliran Sungai Mekong, Salween, atau Brahmaputra, yang semuanya bersumber dari dataran tinggi Qinghai Tibet. Diketahui bila penelitian modifikasi cuaca ini telah menelan biaya mencapai 1,34 miliar dolar Amerika Serikat atau 19 triliun dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari 2012 hingga 2017. Cina punya senjata pengendali cuaca. Begini faktanya. Cina baru saja mengumumkan rencana untuk memperluas kemampuan modifikasi cuaca. Hal ini memungkinkan negeri tirai bambu untuk mengendalikan curah hujan di area 5,5 juta kilometer persegi. Dewan Negara Rakyat Cina mengeluarkan pernyataan bahwa sebuah kebijakan telah diajukan untuk menciptakan sistem pengendalian cuaca besar-besaran yang mencakup suatu area atau hampir 1,5 kali luas India pada 2025. Total area operasi curah hujan buatan atau hujan salju akan mencapai lebih dari 5,5 juta kilometer persegi. Lalu untuk hujan es harus melampaui 580.000 km persegi. Demikian keterangan resmi Dewan Negara Rakyat Cina seperti dikutip pada Kamis. Kemudian lanjut keterangan resmi tersebut, modifikasi cuaca Cina harus mencapai tingkat lanjutan di seluruh dunia. Dalam hal ini operasi, teknologi dan layanan pada 2035. Akan tetapi mereka tidak menjelaskan apakah rencana itu akan mengontrol cuaca global atau hanya tingkat negara saja.
Dewan Negara Rakyat Cina meyakini bahwa alat modifikasi atau pengendali cuaca akan membantu dalam mencegah kekeringan dan badai hujan es, serta mendukung pekerjaan di pusat-pusat pertanian. Selain itu, pengendalian cuaca juga sebagai tanggap darurat dalam menangani hal-hal seperti kebakaran hutan, menormalkan wilayah yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan ekologi. Menurut Dewan Negara Rakyat Cina, menggunakan teknologi untuk mengendalikan cuaca bukanlah hal baru, sebab konsep ini telah ada selama lebih dari 1 abad. Dalam praktiknya, penerapan teknologi pengendalian cuaca mulai dikembangkan pada akhir 1940 dan awal 1950, yang kala itu dipimpin ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Penyemayan awan dilakukan dengan pesawat atau peluru artileri khusus. Cina mulai bereksperimen di bidang ini pada 1960-an. Negeri Naga Merah itu kemudian berinvestasi besar-besaran pada dekade 1990-an. Investasi di bidang pengendalian cuaca ini berkembang dan berhasil mempekerjakan 37.000 orang. Ribuan senjata artileri, peluncur roket, dan pesawat terbang untuk mengubah cuaca di gurun, daerah yang mengalami kekeringan, dan sektor pertanian. Greenpeace peringatkan resiko cuaca ekstrim di kota besar Cina, pusat kota utama Cina, termasuk ibu kota Beijing dan kota terpadatnya Shanghai, diperkirakan akan menghadapi musim panas yang lebih panas dan lama. Bulan-bulan di musim penghujan pun nantinya akan lebih basah. Prediksi ini didapat dari studi baru organisasi lingkungan Greenpeace yang memetakan kondisi cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Dilansir Al Jazeera, Greenpeace Asia Timur mengatakan resiko panas ekstrim dan curah hujan saat ini memasuki level tertinggi. Ini berarti akan lebih banyak paparan gelombang panas berbahaya bagi orang tua dan mereka yang bekerja di luar ruangan, ditambah lagi banjir yang lebih besar di kota-kota seperti Beijing dan Shanghai. Liu Junian, pemimpin proyek iklim dan energi untuk Greenpeace di Beijing, mengatakan dirinya sudah meminta pihak berwenang untuk mengadopsi lebih banyak langkah-langkah efektif untuk mempersiapkan kondisi itu. Area perkotaan masih belum sepenuhnya memahami berbagai perubahan. Area mana yang akan berdampak dan bagaimana cara menghadapinya. Demikian kata Liu. Studi ini menemukan bahwa Beijing mengalami peningkatan terbesar dalam suhu rata-rata. Suhu naik pada tingkat 0,32 derajat Celcius atau 0,58 derajat Fahrenheit setiap 10 tahun, dengan frekuensi gelombang panas meningkat dalam level cukup sejak tahun 2000. Dengan memperhitungkan puncak emisi global yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 2040. Peningkatan suhu di beberapa bagian Beijing dapat melebihi 2,6 Celcius atau 4,7 Fahrenheit pada tahun 2100. Siap tingkatkan kapasitas tempur. Xi Jinping beberkan kondisi terbaru Cina. Militer Cina harus siap untuk merespons situasi yang kompleks dan sulit karena negara bergulat dengan tantangan keamanan. Begitu pernyataan yang dikeluarkan Presiden Cina Xi Jinping. Xi Jinping, yang juga mengepalai Komisi Militer Pusat, membuat pernyataan itu pada diskusi panel yang dihadiri oleh perwakilan angkatan bersenjata selama sesi legislatif tahunan di Beijing. Situasi keamanan negara kita saat ini sebagian besar tidak stabil dan tidak pasti. Demikian kata Xi Jinping. Seluruh militer harus mengkoordinasikan hubungan antara peningkatan kapasitas dan kesiapan tempur. Bersiap untuk merespon berbagai situasi yang kompleks dan sulit setiap saat. Dengan tegas menjaga kedaulatan nasional, kepentingan keamanan dan pembangunan, dan memberikan dukungan yang kuat untuk pembangunan komprehensif negara sosialis modern. Demikian imbuhnya seperti dikutip South China Morning Post pada Rabu 10 Maret 2021. Xi juga menekankan perlunya pencegahan strategis tingkat tinggi dan sistem pertempuran bersama dan lebih banyak inovasi teknologi di militer. Pernyataan presiden itu muncul setelah Menteri Pertahanan Cina, Jenderal Wei Fenghe, pada hari Sabtu menyerukan militer untuk meningkatkan kesiapan tempur, mengatakan keamanan nasional Cina telah memasuki fase beresiko tinggi. Kami menghadapi tugas-tugas yang meningkat dalam pertahanan nasional, dan kami harus secara komprehensif meningkatkan pelatihan militer dan kesiapan untuk berperang sehingga dapat meningkatkan kemampuan strategis kami untuk mengalahkan musuh kami yang kuat. Demikian kata Wei kepada delegasi militer pada pertemuan di sela-sela sesi legislatif.
Peremajaan besar bangsa Cina berada pada tahap kritis, di mana kita menghadapi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya serta tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demikian katanya.